yang paling parah dan memakan korban itu sekitar tahun 2007 awal. Anehnya itu justru yang jatuh itu hanya satu gerbong, itu gerbong nomor 4. Setiap ya mungkin nggak tahu tujuannya apa, setiap satu suro disembelih satu kambing, kemudian khusus kepalanya dikubur di sekitar sini. Kok bau perengus? Apa ada kambing di sini? Kandang kambing di sini? Enggak ada. Tapi bau banget. Bau banget, serius demi Allah. Iya, ini benar. Bau perengus. Pas di sana, pundak agak berat. Gimana itu? Maksudnya saya juga takut ini. Kayaknya harus pindah aja ini. Kenapa sih? Kayaknya nggak beres itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MFO. Berjumpa lagi dalam segmen Jelajah Misteri. Jelajah Misteri kali ini kita sudah berada di suatu tempat yang konon katanya sering terjadi kecelakaan kereta api. Di belakang kita sudah ada rel kereta api yang menjadi tempat sering terjadinya kecelakaan. Nah, malam hari ini kita seperti biasa ditemani oleh Ustadz Faizar dan juga ada narasumber kita, ada Mas Saiful ya Mas. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang apa penyebab terjadinya kecelakaan kereta api di daerah ini, baik secara psikologis, mistis, dan juga analisis lainnya. Lebih mendalam lagi bersama Ustadz Faizar tentunya. Baik Mas, kalau boleh tahu Mas, kecelakaan kereta ini memang sering terjadi atau bagaimana Mas? Untuk kejadian pertama kali setahu saya sih di tahun 1996, cuma yang paling parah dan memakan korban itu sekitar tahun 2007 awal. Berarti sekitar bulan Januari. Kebetulan waktu itu dari bapak saya cerita kereta ekonomi Bengawan jurusan Tanah Abang Solo kebetulan melintas ke sini, terus berarti kurang lebih sekitar dini hari jam 11, antara jam 11 sampai jam 12 malam itu kejadian di sini. Tetapi yang anehnya itu justru yang jatuh itu hanya satu gerbong, itu gerbong nomor 4. Gerbong nomor 4. Iya. Padahal rangkaian lokomotif kereta pada saat itu berarti kurang lebih 12 rangkaian. Sedangkan rangkaian 1, 2, 3 itu tetap di atas rel, yang 4 jatuh ke kali, yang 5 sampai 12 tetap di rel. Jadi anehnya itu. Dan korban jiwa sekitar kurang lebih 5 orang meninggal dan lain luka-luka. Subhanallah. Berarti jatuh ke sungai di sebelah sana. Sungai ya, sebelah sana. Sebelum ini kan relnya 2. Oh iya. Sebelumnya pas kejadian kan hanya rel yang sebelah selatan. Yang di utara itu berarti sekitar pembangunan tahun 2010-an, 2010-2011-an. Gitu. Sebelah selatan itu yang jembatan lama itu ya Mas? Iya betul. Kebetulan itu kan memang bangunan dari zaman Belanda. Seperti itu. Oh, sana yang lama, sini yang baru ya? Iya betul. Tapi itu masih berfungsi Mas? Masih berfungsi, dua-duanya masih berfungsi. Oh masih berfungsi. Jadi Ustadz, ini kira-kira bagaimana Ustadz sering terjadinya kecelakaan ini Ustadz? Nah ini unik, soalnya tadi yang disampaikan gerbong 4 aja yang jatuh. Iya betul. Tapi saya penasaran sama kereta-kereta sebelumnya yang sebelum 2007 jatuh itu, apakah hanya satu aja kepleset semuanya gitu? Kalau sebelum-sebelumnya itu hanya keluar dari rel. Oh keluar ya? Nggak sampai jatuh, nggak sampai apa, tapi hanya anjlok. Selalunya yang di sana, yang di sana yang lama. Karena setelah adanya ini kayaknya belum ada lagi. Alhamdulillah semua aman-aman saja. Itu mungkin kalau kita ambil dari sebab logisnya, ini kan tanah gembur banget ya. Terus jembatan ini kan berada di atas sungai dan tentu tanahnya gembur, kurang kokoh. Jadi bisa jadi ketika dalam
suasana banjir atau pas musim hujan, itu perlu diteliti juga tuh. Ya, pas betul. kapan kereta itu jatuh, apakah pas musim hujan atau pas musim kemarau. Kalau pas musim hujan itu masuk akal banget sih. Kenapa kenapa ada yang sampai kepleset? Bisa jadi karena memang jalur lintasannya licin, atau bisa jadi karena tanahnya itu gembur. Ini apalagi kalau kita lihat yang sebelah sana itu kan sudah tua ya. Iya, betul. Sudah lama sekali. Bisa juga karena aus itunya, relnya. Ya. Kemudian bantalannya kurang presisi. Dan banyak hal sih yang bisa kita cari sebab-sebab logisnya, bisa kita kaji lebih dalam. Nah, kalau saya lihat kenapa yang tadi saya tanyakan ya, yang mesti saya tekankan lagi, apakah kereta itu selalunya jatuh di sini di atas sungai atau setelah jembatan pun ada yang jatuh? Berarti yang kejadian yang anjlok itu malah agak ke timur. Agak ke timur ya? Enggak pas di atas sungai. Di atas sungai. Jadi hanya anjlok, terus itu pun enggak semuanya, hanya kayaknya yang depan. Itu kan itu dari kacamata logis ya. Iya, betul. Maksudnya sebab-sebab yang ya bisa diterima akal kita lah. Bisa terjadi karena memang faktor kelalaian, bisa karena kelalaian manusia, bisa juga karena masalah pada roda keretanya atau pada relnya sendiri, pada jalur perlintasan ini gitu. Kalau ini Mas, ada nggak kecelakaan yang bukan kereta anjlok gitu? Misalnya ada orang keserempet atau bagaimana? Itu banyak sekali. Salah satunya yang saya tahu kakek saya sendiri. Kakek saya sendiri kebetulan ya memang udah ditakdirkan mungkin ya, jadinya wafat dengan cara untung sih nggak ketabrak, tapi hanya tersambar angin karena juga faktor usia kan, jadi terbawa angin kereta kan otomatis lumayan, akhirnya jatuh ke selokan. Tapi yang sebelah timur ya. Tapi yang sebelum ke sini rata-rata yang terbaru bunuh diri, tapi di daerah situ yang mau ke Serongan itu. Ya, Serongan ke timur lagi itu ada bunuh diri. Terus beberapa yang paling sering sih orang gila. Orang gila. Mungkin ya karena ya namanya orang gila. Nggak genep akalnya kan. Betul. Dikira perlintasan kereta ya spring bed apa. Ya, jadinya tiduran kan. Qadarullah ya, sudah memang ajalnya di situ ya. Iya, betul. Nah itu Ustaz, kalau kita menelisik nih Ustaz, kita sering mendengar istilah, kalau dari segi mistis nih Ustaz, itu ada yang namanya setan budek gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Setan budek bukan setannya yang budek, tapi dia bikin orang itu budek gitu ya. Iya, betul. Memang kerjaan setan kayak gitu, dimanapun. Ada yang di perlintasan, ada yang di jalan raya. Bahkan mungkin jalan yang samping ini nih, jalan ini juga sering ada kecelakaan. Betul. Sering juga? Sering banget. Ya, Rata-rata orang-orang yang setelah jatuh kan ditolong warga sekitar. Lah, pernyataan dari mereka rata-rata ya melihat sesuatu lah. Oh, apa tuh? Yang terbaru teman saya sendiri, teman SMK sekolah, jatuh berarti agak ke sana lagi ke timur. Itu katanya waktu itu kan mau maghrib. Mau maghrib beliau dari rumah temennya di Gunung Lurah Kota mau pulang ke Karangtengah. Nah, kebetulan mau masuk waktu maghrib, lah di situ penglihatannya padahal sepi, kayak ada anak-anak nyebrang. Nah, akhirnya hilang fokus, jatuh. Oh, berarti kecelakaan tunggal ya? Kecelakaan tunggal. Itu pas ada Gapura Gunung Lurah itu? Agak ke timur sedikit. Agak ke timur lagi. Oh, berarti pas turunan itu? Pas turunan, betul. Terus yang lebih lama lagi dan lebih tragis lagi yang sekitar Lapangan Baru. Itu kan ada jalan juga lumayan lah. Memang sudah mitos dari saya kecil juga, memang daerah itu konon bahasanya masih pesugihan. Gitu. Banyak orang minta pesugihan, jadinya hampir tahu tuh dari teman saya itu. Hampir ya mungkin setahu saya yang ada kecelakaan itu pasti ujung-ujungnya meninggal. Innalillahi. Begitu. Ujung-ujungnya maksudnya ya mungkin sakit dulu kah, tapi kebanyakan di tempat. Berarti parah dong kecelakaannya kalau gitu. Lumayan dan ya memang sasaran utamanya rata-rata lukanya di kepala. Gitu. Jadi pada saat itu kan orang masih percaya ya itulah namanya nyupang, sugan dan sebagainya lah, dikait-kaitkan ke
hal itu. Tapi ya mungkin secara logisnya ya mungkin karena kurang tidur atau yang lain sebagainya. Rata-rata pengguna motor atau mobil? Rata-rata pengguna motor. Pak, pakai helm nggak? Ya ada yang pakai helm, ada yang enggak. Ya itu tadi tentang setan budek ya. Iya, Ustaz. Sebenarnya mereka itu kan mengintervensi dari jalur indera manusia tuh. Baik melalui mata, telinga, perasaan, bahkan kadang pengecap indera perasa ya. Kalau misal ada orang-orang yang memang pakai ilmu penglaris dan misalnya itu kan makan di tempat rasanya lezat, terus bawa pulang hambar. Iya, betul. Itu kan dimanipulasi ini perasaan Indera pengecapnya. Indera pengecapnya. Demikian juga bisa juga telinga diganggu sama mereka, penglihatan diganggu, bahkan rabaan itu juga bisa diganggu. Jangankan itu, saya sering dapat klien itu mereka sampai diganggu di libidonya, sehingga sering mimpi basah, sehingga sering banget kayak mimpi berhubungan sama lawan jenis. Kenapa kok mereka bisa sampai memanipulasi segitu parahnya? Karena Nabi bersabda bahwa mereka berjalan di aliran darah manusia, di pembuluh darah. Dan mereka bisa merekayasa semua indera-indera kita. Asal satu ini kuncinya, manusia pas lagi lalai. Kalau pas dia lagi eling atau waspada, senantiasa berzikir sama Allah, ya susah buat dikendalikan. Itu secara ini ya Ustaz, mistisnya Ustaz. Kalau secara psikologisnya Ustaz, apakah ada gangguan emosional atau psikologis yang kemudian bisa menyebabkan turunnya pendengaran gitu Ustaz? Banyak. Di antaranya ya pas kita lagi gelap-gelap kayak gini kan. Iya, Ustaz. Ini ada kereta ya. Iya. Pas kita lagi gelap-gelap kayak gini, itu kadang-kadang ada gangguan pada vestibular system. Vestibular itu pendengaran dalam ya. Iya. Telinga bagian dalam. Nah, tunggu kereta dulu Ustaz. Tunggu dulu deh. Ya. Kita lihat dulu, kita tonton. Nah, kita lihat coba gimana kereta ini melintas. Oh, ini pas banget tikungan ya. Iya, betul kan. Bentar, baru lihat kereta dari saya lihat di pas tikungan. Kemudian tadi kalau dikatakan seringnya terjadi kecelakaan pas waktu musim hujan, masuk akal sih, masuk akal. Apalagi soalnya kalau jin untuk dorong kereta ya, kalau dikatakan bisa atau enggak bisa, tapi saya rasa kasusnya sangat-sangat jarang terjadi, kecuali ifrit. Ya kalau saya pribadi, kenapa bisa sampai jatuh ya karena itu. Iya, saya rasa pas musim hujan, licin, kepleset. Betul. Tadi sampai mana tadi Mas? Sampai penurunan pendengaran. Oh iya, gangguan vestibular ya. Iya betul. Itu ketika indera penglihatan kita ini kalau lagi gelap kan persepsi indera penglihatan kita berkurang ya. Sehingga yang dominan adalah indera pendengaran dan otot-otot saraf kita nih. Iya. Sehingga kadang-kadang ketika hal tersebut terjadi, ada kebingungan di situ, ada atau disorientasi di situ, kadang-kadang menimbulkan rasa mual, rasa kayak kita lagi naik bis belum makan itu ya, mual rasanya pusing gitu. Itu normal terjadi. Kadang-kadang ya karena ada mispersepsi antara visualisasi otak dengan apa yang ditangkap oleh mata kita, karena gelap kan. Nah kemudian di saat itu setan juga bisa ikutan masuk, mengganggu itu. Pas lagi gelap, kemudian bingung, orang pasti fokusnya pada mencari jalan yang benar, misalnya biar nggak terpelosok atau yang semisalnya, atau mungkin dia lagi ada hajat tertentu sehingga dia harus buru-buru nyebrang rel kereta, sehingga dia itu sliver, sliver itu ya, nggak fokus pendengarannya, sehingga kereta yang sudah dekat seakan-akan masih jauh atau bahkan tidak ada kereta sama sekali, karena gangguan fokus itu sebenarnya Mas. Perlu ditinjau lebih lanjut juga atau perlu dianalisa lebih dalam.
kira-kira orang yang katanya kena setan budak itu dalam kondisi psikis yang kayak gimana? Belum ada penelitian lebih lanjut karena gimana mau meneliti karena betul. Orangnya sudah meninggal duluan, sudah ketabrak gitu. Belum sempat nanya. Cuma memang secara metafisik hal tersebut bisa saja terjadi, Mas. Secara metafisik. Dan ini kitabnya ada di situ judulnya Al-Ghaul. Penyihir-penyihir bangsa jin itu yang biasa menyesatkan orang-orang Arab zaman dulu di padang pasir sehingga tersesat. Itu bisa kita kiaskan dengan orang-orang yang mau melintasi rel kereta atau mungkin lagi buru-buru di jalan sehingga indera pendengarannya itu kurang fokus, penglihatannya kurang fokus, kemudian tidak awas, terjadilah kecelakaan. Baik di rel ataupun di tempat yang lain. Berarti secara psikologis bisa, kemudian ditumpangi, bisa jadi. Ya. Seperti itu, Kalau dilihat ya, Mas, ini benar-benar pas tikungan gitu ya, Mas? Pas tikungan, betul. Ini tadi kita lihat pas dari sana itu, kan begini, Mas. Ya. Cuma itu saya kembalikan kepada pihak kereta api pastinya ya, mereka yang lebih paham. Saya cuma ya menggali sebab-sebab secara logisnya dulu. Betul. Nanti yang metafisik coba kita langsung ke tempat aja. Atau kita mau langsung ke bawah? Boleh? Oke, mari. Sobat MFO, kita sudah berada di bawah jembatan, dua jembatan kereta api yang lama dan yang baru ini. Ustaz, bagaimana ini, Ustaz? Kondisi di sini itu seperti apa, Ustaz? Saya nggak terlalu merasakan apa-apa ya. Maksudnya dalam artian, biasanya kalau misal hal tersebut negatif ya, kayak waktu di Kendali Sada itu kan nggak enak banget ya. Betul. Panas dan lain-lain. Kalau di sini malah nuansanya saya ngerasa nyaman ya, sejuk ya, Ustaz. Biasa-biasa aja. Nah, jadi wallahu alam ya, apakah hal tersebut terjadi karena faktor setelah hujan juga? Iya, betul. Kemudian saya yakini ketika tadi kita datang ke sini kemudian diguyur gerimis, itu tanda pertolongan dari Allah. Amin. Karena niat kita ke sini adalah untuk dakwah tauhid ya. Betul. Untuk teman-teman yang ada di rumah, yang terlalu latah terhadap hal mistis. Memang sih, jin itu memang ada, setan itu memang benar-benar ada. Mereka bisa mengintervensi alam manusia, mereka bisa manipulasi perasaan manusia, bahkan bisa menimbulkan memperparah penyakit-penyakit. Namun ketika segala hal itu dikait-kaitkannya sama jin, ini juga agak keliru ya. Betul. Keliru juga. Tapi kalau terlalu skeptis juga ya nggak benar. Jadi kita berdiri di tengah-tengah. Wasatiyah kita, madhab pertengahan. Iya. Yang tidak selalu menghubungkan dengan jin dan juga tidak terlalu skeptis ya, Ustaz. Iya. Di sini kan nuansanya enak juga. Ada suara jangkrik, kodok, gemericik air. Yang saya pikirin malah mereka lagi tasbih sama Allah. Iya, betul. Ustaz. Tadi ada tambahan sebenarnya, Mas, tentang ghaul atau penyihir-penyihir dari bangsa jin. Sebenarnya nggak cuma satu referensi saja. Banyak referensi tentang adanya ghaul atau penyihir-penyihir bangsa jin yang suka bikin manusia itu akhirnya celaka. Kalau tadi di atas kita membahas tentang masalah disorientasi ya ketika manusia itu dalam kondisi gelap-gelapan kayak begini, ketika di siang hari pun itu juga kan bisa jadi manusia juga bisa mengalami disorientasi itu. Misalnya pas lagi siang bolong, ketika lagi terik-teriknya, udah lagi terik, lapar, suren bahasa Banyumasnya ya, suren, haus kan, nggak fokus, akhirnya bisa jadi kena kereta, karena nggak fokus itu, lapar sih, fokusnya ke laparnya. Iya. Atau pas lagi sandekala, waktu maghrib, itu juga di mana frekuensi otak kita tuh dalam kondisi yang lagi rendah, makanya di saat itu kurang fokus. Kalau saya rasa sih seperti itu ya. Cuma ya lagi-lagi kalau kita mau ngeriset harus mengumpulkan dulu data-datanya. Kira-kira mereka yang katanya kena setan budak itu terjadinya kisaran jam berapa?
Itu dalam kondisi yang seperti apa, itu mesti kita telisik. Kalau tadi Mas Saiful bilang rata-rata yang kena ODGJ ya? ODGJ. ODGJ atau siapa lagi mungkin tadi? Tadi kebetulan yang saya juga jadi kakek saya jadi korban juga. Sudah sepuh juga? Sudah sepuh. Umur Tapi berapa waktu itu ya belum sepuh sih, masih sekitar 50-an. Oh, 50-an? Iya, kan masih prima. seger, prima. Iya, betul. Cuma kebetulan memang sudah ditakdirkan mungkin ya, Tat. Berangkatnya lewat jalan raya, tapi katanya pulangnya kepengin lewat rel kereta. Oh, berarti ada rasa ingin ke sini ya? Iya. Nah, itu. Oh, gitu. Akhirnya itu yang jadi lantaran meninggal seperti itu. Bertepatan malam 1 Ramadan. Jadi malamnya mau traweh, kejadiannya mau maghrib. Mau mah. Moga-moga husnul khatimah. Amin. Termasuk syahid insya Allah. Amin. Moga-moga ya. Amin. Cuma kayaknya ke sana Mas. Ini apa ini? Komplek warga ya? Komplek warga. Perumahan. Pemukiman. Pemukiman warga. Sebelah sana ada nggak? Nggak ada. Cuma sebelah sini. Kebun ya? Sini kebun. Kebun. Sini ya bisa dikatakan udah alas sih kalau orang sini kan alas hutan. Oh, sini alas. Iya, tapi kalau sini ya perkebunan ketela dan lain-lain buat kayaknya untuk kita masuk ke sana susah ya? Susah dan Benar-benar. tidak memungkinkan. Sangat rimbun ya? Sangat rimbun juga nggak ada akses jalan. Paling dari atas, paling atas. Kalau di sini enggak. Kalau sana enggak Mas, kalau saya kok Ke sini ya, Zat? Ya. rasanya Emang bener sesuai dengan mitos yang dari dulu sampai sekarang pun markasnya sudah pindah ke sini. oh gitu? Gitu. Dari yang di mana? Dari mana? Di sini orang sini nyebutnya Pesipon. Pesipon itu Pesipon. dari mana? Pesipon itu orang sini, saya juga orang modern juga nggak tahu Pesipon itu bahasanya apa, tapi kayak tugu sih. Iya. Kayak tugu. Awal mulanya di situ, kemudian ya ada orang pinter lah memindahkannya ke sini. Ini kan awalnya apa ya, kebun salak sih. Karena salak, jadi ya mohon maaf beberapa kali ada yang lihat ya memang di sini. Di sini. Gitu, iya. Penampakannya Namanya- apa kalau yang Hah? sering dilihat orang-orang? Jadi mitosnya dulu itu ada yang namanya Mbah Yudarana. Mbah Yudarana itu makhluk gaib, berteman baik dengan sesepuh sini namanya kebetulan lupa namanya lah, berteman baik lah. Waktu itu minta kayak Mbah Yudarana itu punya 2 anak. Iya. Namanya Mbah Putri Kuntring sama Mbah Mas Cilik. Kebetulan saking teman dekatnya kemudian berminat kepengin memiliki anak, salah satu anaknya. Tapi diberi syarat harus bisa mengumpulkan dedak yang sudah disebar di air. Akhirnya tidak disanggupi, kemudian karena merasa ya kurang pas juga, tapi tetap alhamdulillah tetap berkawan baik dengan ya orang-orang sini juga, karena mbahnya itu secara sayembara menang, akhirnya meminta untuk tidak mengganggu warga sini. Dan setiap 1 suro itu disembelih 1 kambing, kemudian yang hanya dimanfaatkan itu selain kepalanya ditanam di Pesipon sini, dekat Pesipon. Setiap malam 1 suro. Kalau sini udah nggak pernah? Nggak pernah, tapi mungkin salah satu orang sini mempercayai salah satunya penyebab kereta kosong jatuh pas di sini karena memang mungkin karena ritual itu sempat libur, bisa dikatakan libur, jadinya dikaitkan seperti itu. Oh, nggak boleh itu sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh, saya pun Syirik sebenarnya kurang percaya, cuma memang orang dulu kan biasanya mengkait-kaitkan seperti itu. Itu sudah masuk ke penumbalan yang masuk syirik besar itu. Oh, berinding ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Itu memang lebih panas di sini, Tat. Iya, biar aja saya lagi dakwah ini. Terus juga seringnya kan sini dia lihatnya itu Mbah Kuntring, kalau enggak Mas Cilik. Kalau Mbah Kuntring itu Yudarana- nenek-nenek. Nah, Nenek-nenek. anak putrinya Mbah Yudarana. Wujudnya nenek-nenek. Wujudnya paras cantik, cewek cantik, Oh, bukan nenek ya. bukan nenek. Soalnya namanya Mbah ya. Iya. Ya cuma orang sini mungkin untuk Karena udah tua Nah, gitu. kalau
Mbak Yudarana berpenampilannya pakai caping dan pakai apa ya, gaun Jawa lah. Iya. Pakaian Jawa yang hitam, celana hitam. Lah kegiatan kalau orang yang bisa melihat itu kegiatannya bahasa sini angon kebo, berarti mengembala kerbau seperti itu. Lah terus setelah kejadian puncaknya itu yang 2007 kebetulan kan diperbaiki. Lah kontraktornya itu bermimpi. Ya mungkin Mbah Yudarananya atau yang lain meminta ditanggapkan wayang, ronggeng sama disembelihkan kambing yang mohon maaf kebo yang alisnya putih. Oh, apa ada kebo alis putih? Yaitu ya mungkin kebo bule itu Tat. Iya, tapi yang hanya alisnya putih itu toh. Betul. Oh, iya. Tapi alhamdulillah waktu itu juga yang mencarikan ketemu, ditanggapkan wayangnya di Rancamaya, ronggengnya tetap di sini, minta di sini, terus kerbaunya yang seharusnya minta dikubur semuanya, mungkin orang pinter sini mengakalinya hanya yang ditanam atau yang dikubur hanya darah sama jeroannya, sedangkan dagingnya dibagikan masyarakat sekitar. Seperti itu. Berarti disembelihnya atas nama Yuda mana? Untuk itu sih Yudarana. Yudarana ya. Tapi untuk itu sih kurang paham, nggak sampai situ. Cuma mintanya seperti itu. Tanggapnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana Ustaz? Tanggapannya? Ya oleh. Ya betul. Ya, kita objektif ya. Secara Islam, karena saya Muslim, kita semua mukmin kepada Allah dan Rasulnya, yang dilakukan yang semacam itu ya nggak boleh. Jadi sudah masuk ranah syirik besar itu. Karena nyembelih selain Allah kan? Ya. Iya. Karena mengadakan di atas kita ya. Nah, karena menyembelih kepada selain Allah itu sudah tidak boleh banget. Itu saya ingat hadis riwayatnya Imam Ahmad yang gara-gara takut dibunuh sama suatu kaum kan, kaum itu punya berhala, qorib, berkorbanlah. Yang satu nggak mau, aku nggak mau berkorban kepada selain Allah. Sedikit pun aku nggak mau, dipenggal, celeng. Dia dapat tiket surga itu gara-gara itu. Yang satunya gara-gara takut dipenggal, qorib walau bidubab katanya. Berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Dia pites lalat untuk berhala itu, ternyata juga meninggal setelah itu. Meninggal sendiri sih, nggak karena dibunuh. Karena gara-gara dia mites lalat yang diperuntukkan untuk selain Allah itu, menjadi lantaran dia masuk neraka. Gara-gara syirik, itulah apalagi yang lebih besar dari lalat gitu loh. Itu mengerikannya kayak gitu. Jadi, yang namanya siapa Yudarana atau siapapun itu, kalaupun dengar, saya cuma mendakwahkan kepadanya untuk bertauhid kepada Allah, beriman dengan sebenar-benarnya, dan jangan nyesatkan manusia. Kita toleransinya itu batasannya, yaudah, ranah kita, dimensi kita di sini, dimensi mereka di sana, ya di sana saja sudah. Kita nggak saling mengganggu dan jangan saling apa istilahnya ya, menakut-nakuti. Jangan saling meminta syarat lah seperti itu. Karena kalau enggak, jin itu juga diberikan sanksi kalau mereka itu bermaksiat sama Allah. Mereka bakal diminta pertanggungjawaban. Kan ada di dalam surat An'am itu. Ketika Allah himpun mereka semuanya, Allah tanya ke para jin, qad istaktsartum minal ins, kenapa kalian banyak nisatin manusia? Yang ngomong bangsa manusianya kan, kami telah saling saling menyenangkan satu sama lain hingga ajal yang telah engkau tetapkan untuk kami. Semua dimintai pertanggungjawaban itu. Jadi entah yang minta itu Yudarana atau siapapun itu, saya mohon ini lebih baik nggak usah seperti itu ya. Kalau wayangnya saya penasaran, wayangnya lakon apa yang ditangkap? Nah kebetulan dari yang sini sama bapak saya juga kebetulan lakonnya apa kurang paham. Kurang paham ya? Memang waktu itu kan berarti kita tahun 2007-2008 sih itu. Biasanya lakon apa mas? Kalau tolak bala gitu. Itu banyak dat. Oh berarti itu ruwat masuknya ya? Biasanya seperti itu dat. Biasanya kalau untuk ya dalam tanda kutip tolak bala gitu, itu mereka pasti melakonkan lakon ruwat dat.
itu bisa lakon Bathara Kala, bisa juga lakon Bratayuda atau yang lainnya. Itu ada beberapa lakon sih, Ustaz. Begitu. Subhanallah, di sini saya sumuk sekali rasanya. Ya, sama. Saya juga. Sama ini. Di sana dingin ya? Betul, betul, Ustaz. Biarin aja. Panas lah. Sebenarnya dulu ya kata mitos juga sih, saya hanya juga dengar cerita kepengen dipindahkan ke sebelah agak timur. Cuma kebetulan setelah kejadian itu di situ sampai sekarang pun tetap sering longsor sebelah timur. Jadi tetap mungkin markas besarnya tetap di sini. Dan menurut mitos juga penunggunya ular buntung sama bahasanya apa ya? Pelus buntung. Pelus sih berarti sidap, semacam sidap. Pelus. Buntung penjaga ya daerah sekitar sini seperti itu. Di sungai ini. Ini kan sungai Pager, Kali Pager, muaranya di Sungai Prokot. Benar. Mereka minta dipindahin manusia. Bukan inisiatif. Oh, dari warga. Dari warga, kepengen maksudnya sini kan pemukiman, kepengen ke agak yang timur, tapi mungkin kurang pas atau gimana saya juga kurang tahu. Di situ sering longsor dan ada berarti waktu kapan itu, tapi udah lama juga sampai menimbun kereta yang sedang jalan. Oh iya? Iya, seperti itu. Nah itu tadi jadi salah satu jawabannya karena tanahnya juga sering longsor juga ya. Iya. Itu mungkin yang geser sehingga nggak presisi kan antara bantalan rel kereta itu dan bisa menyebabkan kecelakaan. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ala kulli hal memang betul yang disampaikan Mas Saiful dan kepercayaan warga-warga sini. Ketika kepercayaan itu menjadi sebuah kepercayaan kolektif, ketakutan kolektif, jin itu kan update. Apa nih yang kira-kira ditakuti di sini? Oh, sosok ini itu udah kayak bentuk sebuah apa ya istilahnya ya, hologram tersendiri. Proyeksi ya, proyeksi dari ketakutan itu. Hologram. Ibaratnya entitas atau eksistensi mereka di sini ada ya. Kalau kita lihat di sini kan nggak ditinggali manusia ya, wajar aja mereka tinggal di sini. Betul. Asal nggak ganggu. Paling kalau kita kaji dari segi metafisik nih, jin nggak mungkin dorong kereta, tapi bisa jadi dia geser. Ya. Kan bisa iseng kayak gitu. Betul. Soalnya ketika Rasulullah itu lagi naik kendaraannya, itu bisa diplesetin nama setan kendaraannya sampai Rasul dan sahabatnya terjatuh. Iya. Kemudian sahabatnya jengkel kan, ta'isa syaiton. Wah, ibaratnya ngumpat lah ke setan. Ta'isa itu ya, celaka kamu setan. Sama Rasul, saking sabar dan lembutnya Rasul dikatakan la taqul ta'isa syaiton. Jangan kamu ucapkan celaka setan. Karena kalau kamu ngomong seperti itu, ta'azama hatta yakuna mithl bait. Dia akan membesar sampai sebesar rumah. Wa yaqulu biquwwati sara'tu. Kemudian sambil berkata, dengan kekuatanku aku berhasil ngalahkan orang ini. Jadi setan tuh nggak akan takut sama orang yang petatang-petenteng, orang yang tengil, orang yang nantang-nantang. Apalagi orang yang menghadapi mereka dengan emosi, dengan marah, nggak takut. Kata Rasul, ucapkan bismillah. Atau dalam riwayat lain dikatakan a'udzubillah. Kalau ngucapin itu tasoghara hatta yakuna mithl dzubab. Dia akan mengecil sampai sekecil lalat. Dan hilang dengan hina. Sumuk ya? Misalnya yang berkeringat ini. Betul. Agak panas. Iya. Betul. Beda dengan yang di sana. Iya. Coba kita ke sini. Pindah lagi. Sini aja dingin nih. Di sini dingin. Iya. Di sini. Iya, betul. Di sini hangat. Nggak tahu ya, apa mungkin rebutan oksigen. Seperti biasa. Seperti biasa. Ya, kalau malam kan rebutan oksigen. Nah, tapi apa bedanya? Di sini juga banyak pohon. Pohon ya, Betul, Ustaz. Memang di sini lebih panas. Dulu juga di sini berarti ya, tapi udah lama sih. Ada mata air juga, dan itu dipercaya warga sini ketika sakit dan sebagainya, ambilnya air ke sini. Di sini, belik lah bahasa sini. Kita agak ke atas, sahabat. Ayo, monggo. Coba, yuk. Nah, di sini, Mas. Di sini nih. Sekitar sini ya. Kalau saya rasa sih kayak gitu. Nah, mungkin sedikit dari saya ya. Sebelum nanti kita nanya-nanya ke Mas Saiful. Di sini, kalau saya rasa pribadi, jadi mereka itu mengganggu di masalah tiroid, Mas. Jadi ketika manusia yang mungkin melintasi ke sini, dia mengalami hipertiroidisme,
itu bisa mengalami yang namanya gangguan kecemasan, gampang lupa, kemudian apalagi bisa jadi masalah antisosial, menarik diri, kemudian tidak fokus. Nah, itu kerasa banget tuh. Ganggunya di sini. Di sini nih, nyet gitu. Kalau saya rasa orang-orang yang akhirnya jadi budak itu di situ yang diganggu sama mereka itu. Karena masalah tiroid itu juga kan ketika itu bermasalah, neurotransmitter di otak juga bermasalah. Yang akhirnya menyebabkan bisa itu, Ustaz. Iya, bisa mengalami ketidakfokusan yang luar biasa. Jadi ngeblank. Nah, Mas, kalau di sini sering nggak terjadi kayak misalnya atau anak-anak main atau gimana itu, Mas? Dibilang sering sih enggak, tapi ada beberapa anak dan juga orang tua ketika lewat sini itu ada yang sakit, bahasa sini ya kesambat. Kebanyakan anak-anak di bawah itu kan kali, sungai. Nah, anak-anak kan biasa beraktivitas di situ, salah satunya mancing. Padahal sama orang tua daerah ini kan dikeramatkan, dalam artian ya jangan sekali-kali lewatkah dan sebagainya, kesambat lah. Beberapa anak karena mungkin namanya anak kadang kan dibilangin susah, akhirnya tetap maksa lewat sini, mancing lewat sini, akhirnya pulang panas, dingin, terus kesambat, terus ke orang pinter rata-rata ya memang sumbernya dari sini seperti itu. Di sini persis. Di sini persis. Itu bawah. Oh, bawah. Sini Itu ya. kan ada ya aliran sungai lah. Anak-anak pada mainnya ke situ. Padahal ya memang dikeramatkan kan. Jadinya itu kesambat. Oke, kita doakan di sini, Ustaz. Ya. Langsung sini ya. Ya, langsung aja, Ustaz. Di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
Udah nggak sumuk ya? Ini udah mending, nggak sepanas tadi. Tapi kalau saya tambah malah. Tambah. Tambah panas. Tambah panas. Lebih panas dari yang tadi. Iya. Nanti coba kita lihat. Ditangani Pak. Ampun. Iya, di sini kan buat jembatannya kayaknya. Buat penghubungnya. Dari yang tadi itu kayaknya. Iya. Itu emang dulu akses jalannya atas. Terus swadaya masyarakat buat ini, jadinya jalannya pindah ke bawah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Netral. Dem lagi. Alhamdulillah. Masih panas? Udah mending. Jadi enggak kayak tadi. Mual ya? Tadi itu agak, tapi sekarang udah oke. Oke. Kita kemana lagi? Kemana lagi, Mas? Ke Sapon? Pesipon boleh Pesipon di boleh. atas. Boleh? Nggih, tapi tambahan informasi, Iya. mungkin salah satunya juga ada yang mengkaitkan. Di sini kan terkenalnya namanya Serongan. Selain memang agak nyerong jalannya, juga memang dulu kan orang mengkaitkan dengan hal-hal yang kurang baik atau hal yang menyimpang. Kalau bahasanya kan nyerong seperti itu, makanya jadi nama Serongan. Tapi memang benar, pada saat saya kecil juga sering dengan diajak kakak saya dan pemuda sini sering ke sana, ya kayak prostitusi tapi versi low budget. Seperti itu. Dulu kan nggak sekarang kan udah jembar, sudah terbuka. Kalau dulu itu masih rumput, terus rumput masih tinggi, terus pohon pisang dan sebagainya. Terus di situ kan jalannya memang jalan mati, nggak difungsikan, jadinya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti itu. Makanya terkenal Serongan, orang-orang pada menyerong di situ. Oh gitu ya, bukan karena jalannya nyerong ya? Ya salah satunya itu tadi. Ya selain jalannya nyerong, memang juga ya orang perilakunya nyerong. Nah, itu jadinya namanya Serongan seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah. Ya. Yang diganggu di situ. Dari libido. Iya. Yang akhirnya ke sana ya orang-orang. Ya makanya setannya jadi banyak. Nggih. Ya manusia sih sebenarnya yang bermasalah. Manusia yang jadi imam, jadi khalifah. Iya, betul. Sini itu makmum. Oke, mungkin kita ke Pesipon. Pesipon. Di sini adem ya, Mas? Iya, betul, dah. Nggak sepanas tadi. Iya. Tadi pas saya rukyah di sana, Mas Akbar, gimana Mas rasanya, sensasinya Mas? Tadi yang tadinya panas banget itu, Ustaz, terus mulai berkurang, Ustaz. Mulai berkurang. Cuma terus pas di akhir-akhir itu loh, Ustaz. Kenapa tuh? Kayak ada suara hus gitu loh, Ustaz. Hus? Iya. Masa? Iya, Ustaz. Mas Saiful dengar? Kebetulan saya enggak, malahan saya merasakan angin tidak ada dan hawa makin panas. Pas tadi. Oh, malah panas. Kalau saya malah panas, kalau apa mungkin saya auranya negatif. Nah, itu yang dinamakan Pesipon itu tadi. Oh, yang itu, ya, yang putih. Ya. Oh. Yang itu yang bangunan itu.
Oh, bangunan itu. Lewat sini Pagar aja, itu. Dok. Lewat sini. Iya, nanti jalan ke sana. Nah, ini yang dinamakan Pesipon, yang dulu setiap satu suro kepala kambingnya Kerbau. dikubur. Kerbau apa kambing? Satu suro, itu yang kerbau kan Oh, yang permintaan waktu- pas lagi perbaikan Oh, rel jembatan. kereta. beda ya. Kalau itu kayak Oh, ini 2 ya? 2. Ini yang namanya Pesipon. Oke, Sobat MFO, kita sudah berada di Pesipon, Pesipon. ya Mas? Pesipon, ya. Bisa Baru. diceritakan Mas, Pesipon itu apa Mas? Saya sendiri sih kebetulan tahu istilah Pesipon itu dari orang tua. Dari ya ada eyang, ada orang tua juga. Untuk aslinya itu apa dan sebagainya sih kurang tahu. Intinya namanya Pesipon, dan disinilah perjanjian antara Eyang Mertanom dengan Mbah Yudasana supaya tidak mengganggu orang-orang sini. Kepala. Oh, kepala toh. Mau kepala. Iya. Kereta buntung. Ya, itu kepala tok sih. Iya. Berarti di lokasi ini ya Mas? Lokasi ini, Oh. sekitar lokasi ini, terus itu setiap ya mungkin nggak tahu tujuannya apa, setiap satu suro disembelih satu kambing, kemudian untuk badan dan yang lain-lain itu untuk dinikmati masyarakat, khusus kepalanya dikubur Tanam di di sini. sekitar sini. Subhanallah. Mungkin nggak tahu itu alasannya apa dan sebagainya, masyarakat itu menjadikan tradisi. Dan tapi alhamdulillah sudah hampir ya mungkin 20 tahunan sudah tidak ada tradisi itu lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin salah satunya sih sebenarnya bukan karena hilang kepercayaan, akan tetapi tidak ada tokoh yang mau bahasanya ngopeni, melanjutkan tradisi itu seperti itu. Syukur sih ya, Semoga nggak dilanjutkan lagi. Ya, kepercayaan juga hilang, Iya, semua benar. sudah membaik. Hmm. Ini Pesipon. Kenapa Mas? Gimana Ustaz? Enggak, kenapa Pak? Kok bau perengus? Ah, Apa ada Kambing di sini? kandang kambing di sini? Enggak ada. Kok bau Tapi perengus? memang ya saya juga bau. angon-angon di sini jarang. Enggak. Paling angon di sini kerbau pun sudah enggak ada. Sekarang Tapi bau banget. Bau banget, serius demi Allah. Iya, ini bau, benar. Bau perengus. Iya. Ya biarin. Bau banget. Sini sediain sate sekalian. Kenapa Mas Akbar? Tadi ada yang mau diceritakan ketika di sini gimana? Ini beda ya, Ted? Apa ya? Kayak rasanya di sini dengan di sana itu tadi. Makan ya? Ya Enak. kalau di sini kayak nekan dan iya jadi bikin seperti agak mual gitu Ted. Mm-mm. Ya. Mereka ya itu tadi yang tadi saya jelaskan. Mereka ngaku dari sini. Karena juga kan kata Rasul orang yang kelewatan terus malamnya itu kan dikencingi telinga. Iya, Jadi telinganya. telinga memang jadi jalur mereka juga sih. Mualnya sebenarnya mual di sini kan. Iya betul. Nakam di sini Iya, kan. di sini. Iya. Sekitar sini. Kalau Mas tahu nggak ya Mas Saiful ya? gimana? Mas Saiful di sini nggak kerasa ketekan atau mual atau apa? Justru jujur lebih nyaman di sini. Nyaman di sini. Daripada yang tadi itu lebih sumuk, Ya. lebih panas juga agak sedikit mual. Tapi kalau di sini lebih oke. Lebih oke. Lebih oke. Kok beda ya Kalau Ted? saya sendiri. Nah itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin tadi itu adanya perjanjian-perjanjian itu bahwa warga sini nggak diganggu. Pertama bisa jadi itu. Yang kedua mungkin sensinya kita sama hal-hal yang berbau syirik itu yang kontradiktif sama Iya, kita, betul. kontra sama kita, sehingga apa ya rasanya nggak nyaman di sini. Iya. Lebih nggak nyaman daripada yang di sana. Iya betul. Karena ada yaitu persembahan untuk selain Allah itu yang ditanam di area sini. Ini hilang perengusnya. Ya betul. Ya, Betul. tadi pas Tadi tak bau. tadi bau banget. Iya betul Ted. Enggak nih setan wedhus. Apa jenengane? Bapomet ya. Bapomet. 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 Nggih. Perkara perwujudan ya. Iya. Penjelmaan mereka menjadi kayak kambing atau apa ya memang dipercayai banyak sekali orang itu. Apalagi orang-orang yang berhubungan sama mereka gitu. Dan kalau yang sudah seperti itu ya kayak sebangsa ifrit gitu.
Di sini harus dirukyah lagi deh Mas. Iya, betul, Dad. Nggak enak. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardina wa ma aqal wa rabbal riyahi wa ma agarat wa rabbas syayatini wa ma adallat kun lana jaran min syarri khalqika kullihim jami'a ay yafruta alaina ahadun minhum aw yabghi alaina azza jaruk wa jalla sana'uk wa la ilaha ghairuk wa la ilaha illa ant aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allah la ilaha illa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Iya, kalau setan kerjanya bikin menyesatkan manusia. Ya. Tapi satu lagi kita kembali ke kaidah awal. Dasarnya manusia sendiri. Setan cuma bisa ngelambe-lambe. Ini udah maksiat, ini ada jalan yang diklaim mereka itu lebih baik dari jalannya Allah, lewat jalan ini aja. Manusia kan punya hak buat milih. Ya, betul. Nah, orang-orang yang kayak dukun-dukun itu nggak pakai akalnya, nggak pakai hatinya, basirohnya redup, ngikuti jalan setan. Yang mereka klaim sebagai mata batin, hakikatnya ya mata dari para setan itu. Kalau mata batin yang sesungguhnya atau basiroh itu, atau mata ruhani, ya mata yang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Bukan semata-mata buat ngelihat jin kayak gitu. Ya, betul. Kalau lihat jin kadang-kadang jadi ranahnya bisa ke halusinasi, bisa ke kamuflase mereka, tipuan-tipuannya mereka. Sehingga yang tadi yang bau kambing dan lain-lainnya pada hakikatnya karena mereka mencoba buat neror manusia dan ganggu. Ya. Ketika memang tradisi itu udah lama nggak dilakukan, kemudian ada hal-hal yang qadarullah ya, sudah takdirnya Allah, ada kecelakaan atau apa. Ya, betul. Kemudian ada orang yang ngait-ngaitin, ini yang malah sebenarnya membantu setan buat nyesatin manusia. Yang akhirnya bisa tradisi itu dihidupkan lagi. Iya. Gitu ya, Dan pada hakikatnya memang di area sini karena dulunya sudah pernah ditanam sesuatu, entitas itu ada. Setan-setan itu mengganggu. Berusaha gimana caranya biar manusia nanti percaya. Dari 2007, sekarang udah nggak ada kecelakaan lagi. Ya, naudzubillah, moga udah nggak pernah lagi ada ya. Alhamdulillah enggak. Paling itu, ya ODGJ lah, orang bunuh diri lah. Masih. Oh ya. Yang terbaru kan malah orang bunuh diri. Oh. Yang di sebelah timur itu. Berarti karena stres itu ya? Ya, mungkin alasan itu. Laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan. Masya Allah. Nah, berarti yang perlu kita edukasi manusianya. Dari jin yang ada di sini ya sudah. Ini kan memang bukan tempat tinggal manusia. Betul. Tinggal tapi nggak boleh ganggu manusia. Ganggu manusia itu kriminal. Ya, betul. Tinggal di sini tapi jangan bikin manusia itu jadi tuli atau nggak fokus. Nah, mereka kadang ada pembelaan, manusia sendiri yang lalai. Ya, tapi kalau ditambah kelalaiannya, mereka ikut nemplok, ya jadi tambah parah. Parah, betul.
Jadi gumpalan pusaran kemaksiatan, baik tadi ada zina atau prostitusi, mabok-mabokan, ditambah mungkin adanya kesyirikan dari adanya tumbal-tumbal kepala-kepala hewan itu. Oh, itu bentuk energi negatif. Yang pada hakikatnya alam ini menolak, alamnya Allah ini. Alam ini kan punya Allah ya, yang nyiptakan Allah. Bumi yang ditanam seperti itu, jelas dia nolak. Itu yang bikin mual, bikin kita kegencet, auranya apa, efeknya nggak enak sekali gitu. Sebenarnya di situ sih. Betul. Kalau di sini saya udah ngerasanya sih netral. Iya. Udah nggak enak. Itu apa, Mas? Kotakan. Itu bantalan kereta. Oh, bantalan. Bantalan rel kereta. Insyaallah aman. Amin. Nih. Baik Ustadz, untuk nasihat bagi kita semua dan sobat MFO di rumah Ustadz. Terakhir kali kita untuk tidak begitu mempercayai atau bagaimana Ustadz? Ini nasihat untuk saya pribadi maupun teman-teman yang ada di rumah. Islam itu sudah mengajarkan jalan hidup yang sangat lengkap bagi para umatnya, bagi para penganutnya. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan tata cara, akhlak, adab, termasuk doa-doa. Ketika bepergian, ketika keluar rumah, ketika bersinggah di suatu tempat yang asing, itu semua sudah ada aturannya. Jadi nggak perlu pakai cara-cara yang batil, pakai cara-cara yang tidak diajarkan Rasul, apalagi cara-cara yang di situ ada wujud perdamaian antara manusia dengan setan. Pakai cara kepala kambing atau yang lainnya, karena itu sudah jelas norma syariat kita mengatakan itu haram. Kalau disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanam-tanam seperti itu buat wujud perdamaian. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Intinya jangan lepas zikir, jangan lepas doa, dan jaga adab dimanapun kita berada. Ya, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Tada. Kosong ya, Kosong, sepi. Gimana Mas Saiful? Ini tadi habis dari Rukyah, sana, iya. habis dari Rukyah. Pas di sana, pundak agak berat. dekat bantalan kereta itu. Iya betul. Itu mungkin gimana itu maksudnya, saya juga takut ini. Barangkali. Semoga ya aman-aman saja. Enggak masalah. Coba. Muka-muka enggak kenapa-napa. Sini ya. Sini. Dua-duanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Masih berat nggak? Berat. Mual ya? Ya dimuntahin aja. Kayaknya harus pindah aja ini. Kenapa sih? Kayaknya nggak beres itu lah. Kayaknya. Kita pindah ke sana. Nggak enak banget ya? Iya. Tenang, jangan panik. Jangan panik. Tapi jujur baru maksudnya saya kan termasuk orang yang emang apa-apa logis dalam artian kurang percayakan. Ya percaya, cuma ini baru merasakan ternyata oh kayak gini rasanya. Berat banget apa? Iya. Tadi padahal katanya nggak kenapa-napa ya? Masih mual? Aman, udah aman. Tapi ini masih kerasa tuh ya. Ini nanti di sana. Iya. Kita ke sana aja. Ya biar pindah. Nyari yang aman. Tadi sekilas tuh kayak bau perengus ya? Iya betul, Dad. Terus sereng habis itu hilang lagi. Hilang. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Nggak panas? Nah. Udah mendingan. Nggak ada kayak tadi. Tadi di perutnya mual banget tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Iya. Coba lihat tangannya. Itu ada kodam turunannya. Banyak orang mengatakan begitu tadi. Iya. Karena emang dari kakek, dari ibu, itu memang ya bisa dikatakan orang pinter lah. Oh gitu. Orang pinter. Tapi setelah meninggal, semua itunya karena dari nenek nggak kepengin turun temurun, akhirnya dikasih ke tokoh agama untuk dinetralkan. Tapi kakek almarhum itu ada kaitannya sama sini nggak? Setahu saya nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nyampur antara yang turunan sama yang di situ, ini kayak bentroknya tuh. Makanya rasanya nggak karu-karuan.
sensasi enak yang dirasakan Mas Akbar sama yang dirasakan Mas Saiful saya rasa beda ya. Iya, beda. Karena enaknya bukan enak yang sampai nohok gitu kan. Iya. Kalau Mas Saiful sampai benar-benar apa mengenakan cuma nggak fisik keluar. ya. Dengan fisik tuh kan. Iya. Sampai bikin pusing. Pusing tangga, cuma tadi cuma Berat. berat. Tadi kok pengen buru-buru ke sini kenapa? Apa enggak terus Ya, memang udah nggak nyaman banget ya? Udah nggak nyaman saja. Apa yang dirasain? Itu agak sedikit tambah sumuk, tambah panas sama sininya pegel kayaknya emang bukan Sama yang di sana panas mana? panas sana. Waktu itu panas sana ya. Cuma di sini agak berefek ke tubuh. Kalau di sana masih Enggak. Kalau sana nggak berefek ya, ke nggak tubuh. berefek ke tubuh, tapi kalau sini lumayan. Agak ke barat sih, tapi kalau yang tempat yang Yang di Pesiponnya awal enggak. Pesiponnya tak aman. Tapi agak ke barat. Lumayan Yang di tempat ditanam kepala itu kan berarti? Kemungkinan daerah situ berat. Iya kemungkinan di situ ya. Iya. Semoga dijaga selalu sama Allah. Amin. Amin. Ya, demikian tadi Sobat MFO, jelajah misteri kali ini. Bagi teman-teman MFO, sobat-sobat MFO yang punya informasi tempat yang ingin dikunjungi oleh Ustadz Faizar dan timnya, bisa hubungi di nomor di bawah ini. Terima kasih kepada Mas Saiful yang sudah menjadi narasumber kita kali ini. Sami. Jadi merasakan ya Mas. Ya, narasumber dan korban ini. Terima kasih juga Ustadz Faizar. sudah Sami, menemani kita saya kali jadi ini. sami tadi. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.